Sosok Syaikona Khalil asal Bangkalan, Madura, Jawa Timur kembali menyita perhatian setelah ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Anugerah pahlawan datang bersama dengan tugas besar menghimpun warisan pemikiran sang maha guru pendiri bangsa yang diyakini masih sesuai dengan kebutuhan masa kini. Ahli waris almarhum Syaikona Muhammad Khalil, tokoh dari Provinsi Jawa Timur. Tepat 100 tahun setelah berpulang, maha guru para pendiri bangsa itu akhirnya dianugerahi gelar pahlawan nasional. Syaikona Muhammad Khalil menjadi satu dari 10 pahlawan nasional yang namanya diumumkan Presiden di Hari Pahlawan 10 November 2025. Di Bangkalan, Madura, anugerah pahlawan nasional disambut syukur kalangan zuriyah atau keturunan pendiri salah satu pondok pesantren tertua di Indonesia ini. Salah satunya Lora Makinasir yang merupakan generasi keempat atau cicit Syaikona Khalil. Namun tak berhenti pada pengakuan sebagai pahlawan nasional, ada tugas besar yang menanti zuriyah Syaikona ke depan. Salah satunya menghimpun warisan pemikiran Syaikona Khalil dalam bentuk manuskrip atau kitab karya beliau yang diyakini masih tercecer hingga Leiden, Belanda. Kenapa gelar pahlawan ini kita perjuangkan dan kita alhamdulillah dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih matur sekelangkong kepada Presiden Pak Bowo yang telah menyematkan gelar pahlawan kepada Syaikona Muhammad Khalil bin Abdul Latif. Ya, mudah-mudahan ini menjadi cambuk pemicu semangat kami khususnya untuk lebih dalam lagi, maksimal lagi menggali warisan pemikiran-pemikiran beliau agar supaya kami generasi penerus ini mampu berpedoman kepada pedoman yang betul-betul terbukti mampu menata sosial keagamaan dan kemasyarakatan yang sangat kokoh. Untuk melestarikan warisan keilmuan Syaikona Khalil, hampir bersamaan dengan pengusulan sebagai pahlawan 5 tahun silam, generasi kelima Syaikona Khalil mendirikan lembaga yang dinamai Lajnah Turots Ilmi Syaikona Muhammad Khalil. Harapannya tentu kita berharap sebagaimana Mbah Khalil dulu berhasil mendidik santri-santrinya lewat beberapa warisan keislaman yang beliau tinggalkan. Nah, warisan itu kemudian kita kaji kembali, kita adakan akademi lagi yang khusus menekuni warisan-warisan itu, sehingga kita berharap muncul Mbah Hashim baru, Kiai As'ad baru, yakni orang-orang yang sangat mencintai terhadap agama, bangsa, negaranya. Salah satu yang terpenting adalah catatan hubul autan minal iman atau mencintai tanah air adalah bagian dari iman yang menjadi bukti Syaikona Khalil telah menanamkan patriotisme dan cinta tanah air kepada murid-muridnya. Selain manuskrip dan karya Syaikona Khalil yang masih terus dihimpun oleh lembaga Lajnah Turots, bangunan atau sisa-sisa pondasi inilah adalah saksi hidup saat Syaikona Khalil mengajar para santrinya dan mengembangkan pondok pesantren hampir 100 tahun yang lalu. Selain sisa pondasi pondok pesantren yang masih bertahan hingga saat ini, ada pula musola yang masih aktif digunakan hingga 100 tahun setelah Syaikona Khalil wafat pada 1925. Di tempat ini dulu Syaikona Khalil mengajar para santrinya, menyebarkan ilmu tidak hanya untuk warga sekitar Bangkalan, namun juga untuk santri-santri dari seluruh Nusantara. Dan butuh waktu 100 tahun setelah mangkatnya Syaikona Khalil hingga beliau akhirnya ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Kini semangat juang dan keilmuan Syaikona Khalil terus dihidupkan zuriyah dan para santri yang belajar di kawasan Demangan, Bangkalan. Saat ini setidaknya ada 2.505 santri yang belajar di pondok pesantren dan institusi pendidikan formal yang sudah dirintis Syaikona Khalil sejak tahun 1861 Masehi. Penghormatan atas jasa Syaikona Khalil mencerdaskan jutaan santri yang sebagian diantaranya menjadi pemimpin bahkan pendiri bangsa, juga terlihat dari gelombang peziarah yang tak pernah sepi di makbarah atau makamnya di kawasan Mertajasah. Dari makam yang kini jadi objek wisata religi ini, sang pahlawan juga terus menebar manfaat dengan menghidupkan perekonomian masyarakat sekitar.
Alan Maulana, Aga Dipa, Bangkalan, Madura.